وإذ أخذنا ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Artinya, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. itu Allah mengatakan wa id akhadha, dan ingatlah ketika kami mengeluarkan dari tulang sulbi anak Adam, kemudian kami itu bertanya kepada mereka itu, alastu birabbikum, siapakah Tuhanmu? Kemudian qalu bala, benar, engkau Tuhan kami. Itu kata roh tuh. Kami menyatakan ini agar nanti pada hari kiamat engkau tidak mengatakan bahwa kami lengah terhadap ini. Jadi ayat ini, satu ayat ini teman-teman, semoga dipahami. Ceritanya di alam roh, belum masuk ke perut ibu nih. Tetapi manusia roh tadi sudah mengatakan agar nanti pada hari kiamat. Berarti cakupan ayat ini, kalau roh ini sampai ke rahimnya ibu, kemudian diproses nanti masuk ke lagi alam dunia, lama banget itu. Tapi dia sudah menjawab di alam roh. Kami melakukan ini, menyatakan ini bala syahidina engkau Tuhan kami itu, bahwa nanti ketika pada hari kiamat, ketika engkau tanyakan lagi, bahwa kami sudah mengaku bahwa kami tidak lengah dengan ini. Itu perjanjian roh, ini perjanjian pertama kita. Jadi roh-roh kita tuh itu ngomong kita. Ateis itu yang tidak percaya Tuhan tuh Bapak. Yang tidak percaya Tuhan itu, mereka itu sebenarnya lisannya saja, Mas. Lisannya saja yang tidak percaya Tuhan. Mereka tahu Allah itu ada, Tuhan itu ada. Tapi bagaimana cara untuk mengenal Tuhan itu mereka tidak tahu. Sudah diuji klinis itu. Orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan itu, ketika dibacakan ayat-ayat tentang ancaman, bergetar itu kalbu mereka. Jadi kenapa? Kenapa perjanjian? Kau preman sekalipun, tidak pernah sholat sekalipun, ketika dengar suara azan, hati kecil itu kadang menangis. Kenapa? Karena di alam roh dia sudah terikat dengan Allah dengan perjanjian. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud sahabat yang bercerita, orangnya mengatakan dalam hadis itu bahwasanya sesungguhnya setiap kali niku dikumpulkan oleh Allah dalam rahim ibunya itu 40 hari itu 3 kali. 40 hari 3 kali. 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari kedua berupa mudghah, 40 hari ketiga berupa alaqah. Nutfah, mudghah, alaqah. Setetes mani, kemudian segumpal darah, dari segumpal darah kemudian berubah menjadi segumpal daging. Setelah 40 kali itu 3 kali berarti 120 hari, 4 bulan, bi'arba'in kalimat. Maka ditetapkan 4 ketetapan. Pertama, rizki dia. Kedua, ajal dia. Kemudian ketiga dan keempat, ketetapan apakah orang ini baik atau orang ini celaka. 4 saja. Setelah ruh ditiup, bayi mulai bergerak, maka di situ dititipkan 4 ketetapan. Allah Subhanahu wa taala ketika ditiupkan roh itu, ketika berbicara roh, Allah menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berbicara jasad, Allah menisbatkan kepada tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Shad, surat ke-38, bukan surat Shad, surat ke-38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي
فقعوا له ساجدين. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Ketika Allah berbicara jasadnya Adam, aku menciptakan Adam, Allah nisbatkan berasal dari tanah. Tanah. Tim. Tetapi ketika Allah mengatakan ayat 72, ketika Allah mengatakan ruh, Allah menisbatkan kepada Allah, ruhku. Kemudian aku meniupkan ruhku. Jadi ketika berbicara tentang roh, Allah menisbatkan kepada Allah gitu. Berarti ruh itu hakikatnya, esensinya hanya Allah yang tahu. Kapan roh ini ditiupkan? Roh ini ditiupkan ketika orang itu setelah sempurna 40 hari selama 3 kali 120 hari 4 bulan mulai bergerak bayi, ditetapkan itu. Lebih lengkapnya coba lihat di surat ke-23, surat Al-Mu'minun. خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إذا من فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Dan terus kalau saya berarti itu. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, dan sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang terbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ya Allah, teman-teman, kalau kita tahu kejadian kita ini rasanya manusia ini hina sebenarnya. Kalau dia hidup di dunia tidak syukur kepada Allah, Pak. Jadi Allah sampaikan cerita. Ini sesuai dengan hadis tadi. 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari kedua berupa mudghah, 40 hari berikutnya berupa alaqah. Sama ayat ini dengan Al-Mu'minun ayat 12 sampai ke 14 ini. Itu Allah menceritakan keadaan kita itu. Jadi Al-Quran dengan hadis itu Bapak saling berpautan, saling melengkapi. Oh, kalau dia tahu hakikat dia sebenarnya, dia harus mestinya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlakulah hukum yang dinamakan hukum fitrah. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Rum surat ke-30, buka. Surat Rum surat ke-30 ayat ke-30. Allahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, sebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Setelah manusia dilahirkan berlakulah hukum fitrah. Fitrah itu bahasa kitanya, kalau bahasa ibu naluri. Kalau bahasa Inggrisnya insting. Naluri kita, insting kita. Apa naluri insting manusia itu? Alam fitrah itu. Jadi ayat ini ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu fitrah wa abawabuhu au yuhawidani au yumajisani au yunasirani."
setiap bayi yang baru lahir itu sebenarnya fitrah, bersih dia, Islam. Yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi itu adalah lingkungan dan orang tuanya. Nah pertanyaannya, apa fitrah insting naluri yang manusia butuhkan itu? Ada 3 nih. Hubbuddin, hubbul hayah, hubbun naum. Manusia itu butuh agama, kemudian manusia butuh hidup dalam kehidupannya, kemudian yang ketiga dia butuh pasangan. Dan hari ini manusia yang lebih butuh itu apa? Dari ketiga itu, agama, kehidupan, dan pasangan suami istri. Kalau orang yang beriman dia akan jawab kami butuh agama. Tetapi kenyataan hari ini manusia lebih butuh hidup dalam kehidupan ini. Jadi kalau jawaban dia ketika ditanya kamu dari ketiga itu kamu butuh apa? Kalau dia mengatakan butuh hidup atau butuh pasangan, maka kehidupannya tidak ubahnya seperti hewan. Makan, tidur, bikin anak, kerja, banting tulang, cari uang, cari pasir, pergi ke sawah, pulang, bikin anak, makan, tidur. Hanya itu saja kehidupan dia. Maka kehidupan dia tidak seperti ubahnya seperti bebek. Jadi manusia itu nilainya itu kal an'am balhum adol, lebih rendah daripada hewan ternak. Kita penentuan dia itu dari ketiga itu dia butuh apa? Kalau dia jawabnya saya butuh agama, maka kehidupan dia, cara berumah tangganya, cara mencari kehidupannya, cara mencari nafkahnya, cara mendapatkan anaknya, dia lakukan sesuai cara agama. Kemudian manusia sudah besar, berlaku perjanjian yang ketiga. Diutuslah para rasul itu. Kita kan dilengkapi dengan akal dan hawa nafsu. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di ayat itu, ini Allah menginformasikan kepada kita, rasul-rasul itu, rasul-rasul itu adalah basyira, yang menyampaikan berita gembira, wa nazira, memberi peringatan. Agar setelah rasul-rasul itu diutus menyampaikan berita gembira, memberi peringatan, berita gembira dengan surga, peringatan dengan neraka, akan siksaannya, supaya manusia nanti tidak lagi membantah Allah. Ya Allah, dulu belum ada rasul tuh. Kami dulu jauh dari Allah, kami gak pernah sholat, tidak ada. Kamu gak bisa lagi kamu membantah Allah dengan alasan itu, karena rasul-rasul itu sudah diutus. Jadi ini saja malam ini materi kita tentang keterikatan manusia dengan Allah dalam 3 perjanjian. Perjanjian pertama yaitu di alam ruh, yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Surat keberapa surat Al-A'raf? Surat ke-7. Perjanjian yang ketiga yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat yang ke-30. Kemudian perjanjian ketiga yaitu diutusnya para rasul itu di surat An-Nisa surat ke-4 ayat 165. Jadi manusia ini kalau dia tahu perjanjian ini nih, 3 perjanjian ini, saya yakin dia tidak akan mungkin menjauh Allah. Saya yakin dia tidak akan mungkin tidak ibadah kepada Allah. Kalau dia tahu hakikat diri dia, ternyata saya terikat dengan Allah dengan 3 perjanjian. Alam ruh, alam fitrah, dan alam setelah dia besar, yaitu dengan adanya para rasul. Demikian teman-teman yang benar datang dari Allah, salah diri kita pribadi. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.